Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ammal jum'atu fal jama'atu fiha fardu ainin. Salat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah dan berjamaahnya itu hukumnya fardu ain. Artinya setiap manusia yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat Jumat, dan secara melaksanakannya pun harus berjamaah, tidak boleh secara munfarid, secara sendirian. Kama sayati fi babiha, nanti dijelaskannya di bab sholat Jumat ya. Karena untuk video kali ini kita membahasnya tentang mengenai sholat berjamaahnya saja. Insya Allah ta'ala nanti dijelaskan di bab sholat Jumatnya saja. Wal jama'atu fil masjidi li ghairil mar'ati wa misluha al khunsa afdalun minha fi ghairil masjidi. Sholat berjamaah bagi selain lelaki, artinya bagi perempuan dan bagi seseorang yang jenis kelaminnya itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa kita yang biasa disebut orang banci ya. Bagi seorang perempuan dan banci, baiknya atau afdolnya itu sholat berjamaahnya di rumah saja, jangan di masjid. Ya bukan berarti tidak boleh, afdolnya itu di selain masjid, artinya di rumah. Wa jama'atul mar'ati wal khunsa fil baiti afdolun minha fil masjidi. Sholat berjamaah bagi perempuan dan bagi banci fil baiti di rumah, sholat berjamaahnya di rumah itu lebih utama ketimbang sholat berjamaah di masjid. Ini khusus bagi perempuan ya, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya bagusnya, afdolnya itu sholat berjamaah di masjid. Bahkan bukan hanya saja sholat berjamaah, sholat munfaridnya pun itu keutamaannya bagusnya di masjid. Di khabari sahihaini, karena hadis Bukhari Muslim yang mengatakan shollu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah hai manusia fi buyutikum, di rumah kalian semua. Artinya ini berlaku untuk seorang perempuan dan banci, salatnya itu di rumah saja. Karena salat di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid. Ya meskipun di masjid itu memang keutamaannya, pahalanya itu berbeda dengan di rumah. Tetapi kalau untuk perempuan itu lebih baiknya di rumah saja. Wa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena keutamaan sholat bagi seseorang fi baitihi, di rumahnya, itu lebih utama. Jadi lebih utamanya sholat di rumah ketimbang sholat di masjid bagi perempuan. Illal maktubah, terkecuali sholatnya itu sholat fardu. Kalau sholat fardu bagi perempuan pun bagusnya itu sama saja di masjid, apabila memang tidak ada fitnah di masjidnya. Misalkan nih, sholat di rumah sama di masjid, sholat fardu ya, sholat fardu 5 waktu. Di masjid itu tidak ada apa-apa, artinya tidak ada fitnah, tidak ada lelaki. Nah maka bagi perempuan itu ya baiknya, afdolnya itu memang di masjid apabila memang tidak ada laki-laki. Karena apa? Dikhawatirkan takutnya ada fitnah kalau misalkan memang banyak laki-laki. Apalagi kalau misalkan perempuannya itu cantik, menggoda, menarik perhatian. Kata perempuannya, kita kan emang sudah terlahir seperti ini gitu kan misalkan. Ya justru itu, ya masalahnya itu menggugah nafsu laki-laki atau misalkan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Nah oleh karena itu perempuan mah baiknya atau keutamaannya itu sholatnya di rumah saja.
Ai fahiya fil masjidi afdolun, artinya sholat fardu itu baiknya atau keutamaannya di masjid. Meskipun bagi perempuan nih ya. Li'annal masjida mustamilun alal syarafi wa idhari syairi wa kasratil jama'ati. Karena di masjid itu mencakup berikut kemuliaan dan mendohirkan syiar agama, wa kasratil jamaah dan memperbanyak jamaah. Jadi kalau sholat di masjid itu kan jamaahnya banyak dan juga syiar agama gitu ya. Di samping kita mendapat pahala yang tinggi, pahala yang banyak, yang keutamaannya itu lebih tinggi dari di rumah. Yaitu pun karena di samping itu sholat berjamaah di masjid itu sudah mencakup kemuliaan. Wa yukrahu lidawatil hayati hudurul masjidi ma'arijali lima fi sahihaini. Makruh bagi perempuan yang mempunyai adat, mempunyai karakter tersendiri. Artinya lidawatil hayat di sini perempuan yang mempunyai paras cantik yang bisa menggugah hawa nafsu laki-laki atau menarik perhatian atau bahkan menimbulkan fitnah. Maka kalau sekiranya seperti itu, bagi perempuan yang mempunyai paras cantik yang menggoda laki-laki bahkan sampai menggugah hawa nafsu laki-laki, itu makruh sholat berjamaah di masjid. Lima fi sahihaini, karena hadis Bukhari Muslim, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalas, bahwasanya Siti Aisyah berkata, seandainya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu dari perempuan itu yang menimbulkan uh, fitnah atau misalkan menimbulkan perhatian banyak laki-laki yang bisa menggugah hawa nafsu atau misalkan timbul fitnah dan sebagainya, maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mencegah perempuan itu untuk hadir di masjid. Kama muni'at an-nisa'u Bani Israel, sebagaimana perempuan Bani Israel pun dicegah untuk hadir di masjid ketika memang perempuan tersebut bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Wali khaufil fitnati, dan karena misalkan takut fitnah, khawatir kena fitnah, maka makruh bagi perempuan yang menimbulkan fitnah ketika hadir di masjid bersama laki-laki lain. Amma ghairuhunna fala yukrahu lahunna dzalika, dan apabila perempuan itu tidak menimbulkan apa-apa, fitnah pun tidak, misalkan ya perempuan meskipun cantik tapi tidak menarik, yang biasa-biasa saja, tidak ada hawa nafsu bagi laki-laki. Ya mungkin karena apalah gitu kan ya. Jadi tidak ada hawa nafsu sama sekali, tidak ada perhatian sama sekali, tidak ada menarik perhatian sama sekali bagi laki-laki. Biasa-biasa saja, maka hukumnya tidak makruh. Qala fil Majmu', ini penjelasan menurut Imam Nawawi fil Majmu' di kitab Majmu'. Qala Syafi'i wal ashab, menurut Imam Syafi'i dan sahabatnya, wa yu'maru asabiyu bihuduril masajidi wa jama'ati sholati liya'tadaha. Diperintah bocah ya, masih kecil yang belum baleg, yang sekitar umur 6 tahun atau 7 tahun ya. Sekitar 7 tahun lah orang tua wajib perintah kepada anaknya itu sekitar umur 7 tahun. Nah, bagi bocah umur 7 tahun diperintah untuk hadir di masjid dan berjamaah di masjid. Misalkan sudah masuk waktu, bagi orang tua merintah kepada anaknya untuk hadir di masjid sholat berjamaah. Liya'tadaha, supaya apa? Si bocah itu diperintah untuk hadir di masjid dan berjamaah di masjid, liya'tadaha, supaya si bocah itu terbiasa sholat di masjid. Itu ya manfaatnya atau faedahnya. Wa tahsulu fadilatul jama'ati li syakhsi bi sholatihi fi baitihi aw nahwihi bi zaujatin aw waladin aw raqiqin aw ghairi dzalik. Hasil fadilah berjamaah ya bagi seseorang sholatnya di rumah atau misalkan di musola, di rumah atau di madrasah gitu ya. Tapi berjamaah sholatnya. Maka keutamaan berjamaah itu pun hasil. Tidak mesti di masjid mendapatkan keutamaan sholat berjamaah itu, di rumah pun itu hasil bersama istri,
bersama anak, bersama rokik, kaula, dan sebagainya ya. Wa qalluha isnani kama marra, dan yang paling sedikitnya sholat berjamaah itu isnani, yaitu dua. Kama marra, sebagaimana yang sudah jelaskan tadi ya. Wa ma kasura jam'uhu minal masajidi kama qalahul Mawardi afdalun mimma qala jam'uhu minha. Berjamaah yang paling banyak menurut Imam Mawardi itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat berjamaah sedikit. Ya intinya sholat berjamaah itu tetap hasil dimanapun ya, di rumah, di langgar, atau di madrasah dan sebagainya, itu tetap kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah meskipun tidak di masjid. Wa aftal Ghazali annahu law kana idza shalla munfaridan khasha'a wa idza shalla fi jama'atin lam yakhsha fal infirad afdalun. Imam Ghazali berfatwa bahwasanya bila mana seseorang sholat sendirian itu lebih khusyuk ketimbang sholat berjamaah, maka sholat sendiri itu lebih utama, kata Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali kan tasawuf ya, ininya apa basisnya. Tetapi kalau misalkan untuk selain Imam Ghazali mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama. Artinya dimanapun sholatnya, tidak mesti di masjid. Misalkan di rumah atau misalkan di langgar dan sebagainya, itu pun kita hasil, artinya mendapatkan pahala berjamaah. Wallahu a'lam bishawab.